Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Anime One Piece episode ke-985 sudah keluar. Dan seperti biasa, admin akan membahas fakta menariknya di episode kali ini. Fakta menarik yang pertama adalah dimunculkannya semua pasukan keunggulan Kaido. Di adegan awal pada episode kali ini, kita diperlihatkan kemunculan para anggota Tobiropo dan beberapa anak buah unggulan Kaido, dimulai dari Jack sampai King. Ternyata para anggota Tobiropo ini tidak dipanggil oleh Kaido. Mereka malah dipanggil oleh King untuk mendapatkan sebuah misi. King sangat yakin jika para Tobiropo tahu kalau yang memanggil mereka bukanlah Kaido, mereka pastinya tidak akan semuanya berkumpul. Dan rupanya ada udang di balik bakwan dari tindakan mereka yang seperti itu kepada King, Jack maupun Queen. Mereka seperti itu karena mereka mengincar posisi kepala seperti mereka bertiga. Di episode ini kita juga diberitahukan bahwa asal-usul para Tobiropo ini adalah mantan kapten bajak laut yang telah ditundukkan oleh Kaido. Sasaki berkata, ini adalah sebuah kelompok di mana yang berkemampuanlah yang menjabat. Dan Wusu langsung menambahkan, sudah wajar kan jika kami mengincar posisimu juga. Saat mereka bertiga hendak ingin bertarung untuk menyelesaikan semuanya, Kaido langsung menghentikan mereka dan berkata, "Oi, hentikan. Di tengah pesta seperti ini, kenapa kalian malah bertikai?" Saat Kaido bertanya kenapa King meminta para Tobiropo berkumpul, ternyata King berniat untuk memerintahkan Tobiropo untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Kaido. Fakta menarik yang kedua adalah munculnya karakter baru yang bernama Bohwang. Bohwang ternyata merupakan salah satu petinggi di kelompok Kaido. Kaido meminta Bohwang untuk membacakan jadwal pesta mereka hari ini. Bow berkata, saat ini Queen sedang memandu acara festival emas di panggung. Setelah itu ketika kepala petinggi dan Tuan Fukurokuju akan saling bersulang. Setelah itu Kaido dan Orochi akan memberikan sebuah pidato. Lalu saat kapal bajak laut Big Mom tiba, Kaido dan Big Mom akan mengumumkan terbentuknya aliansi bajak laut terkuat di dunia. Dan yang terakhir, Kaido akan memberikan sebuah pengumuman yang sangat penting. Dan setelah Bohwang memberikan informasi ini, Kaido meminta kepada para Tobiropo untuk menemukan putranya yang bodoh. Putranya ini bernama Yamato. Jika mereka berhasil menemukan putranya, maka Kaido akan membiarkan mereka untuk memilih menantang para petinggi yang mereka inginkan. Ternyata putra Kaido ini berhubungan dengan pengumuman terakhir yang ingin disampaikan oleh Kaido kepada semua kru dan aliansinya. Kemungkinan besar Yamato ingin dijadikan sebagai pemimpin negeri Wano, menggantikan Orochi. Dan perlu kalian ketahui juga, sebenarnya anak Kaido itu adalah anak perempuan bukan laki-laki. Fakta menarik yang ketiga adalah Luffy dan Zoro mengamuk. Saat mendengar para anak buah Kaido yang ingin membuang Oshiruko, Luffy langsung teringat dengan Tama yang memakan satu mangkok saja sudah sangat bersyukur. Awalnya Luffy masih bisa mengendalikan emosinya dengan memakan semua Oshiruko yang ingin dibuang oleh anak buah Kaido. Semua anak buah Kaido masih tidak ada yang curiga kalau yang ada di hadapannya adalah seorang kapten bajak laut topi jerami. Kemudian lihat juga Zoro mengalami hal yang serupa lagi dengan Luffy. Tapi cerita Zoro lebih dibungkus dengan kekoplakannya yang tidak pernah berubah. Dia awalnya terlihat berputar-putar di tempat yang sama. Alhasil dia diejek oleh anak buah Kaido. Nah, saat diejek ini si Zoro tidak terima dan malah ingin menghajar mereka semua. Apalagi Zoro juga melihat mereka makan terlalu berlebihan. Zoro berpikir mereka tidak pernah memikirkan orang-orang Wano yang sedang kelaparan di luar sana. Hasilnya Zoro langsung membuat keributan yang pertama. Tapi dia lebih berhati-hati dalam membuat keributan. Dia tidak sebarbar Luffy yang tiba-tiba mengemparkan satu ruangan. Luffy terlihat mengemparkan satu ruangan setelah kesabarannya habis. Dia yang terus memakan Oshiruko agar tidak dibuang-buang oleh anak buah Kaido, malah dipancing emosinya setelah anak buah Kaido tetap membuang Oshiruko yang mereka bawa. Hal ini membuat Luffy sangat murka dan menyerang mereka semua dengan teknik andalannya. Dan ternyata Zoro lebih menjadi-jadi daripada si Luffy. Dia malah menggunakan serangan pedang berlapis haki untuk melihat lebih jelas keributan yang dibuat oleh Luffy. Memang si alibinya benar untuk melihat keberadaan Luffy. Tapi gara-gara ulah si Zoro ini, mereka bisa dengan mudahnya diketahui keberadaannya oleh Queen dan para pasukannya. Harusnya yang dipikir-pikir akan menjadi pemicu keributannya adalah kelompok Kid. Tetapi siapa sangka kelompok Kid bahkan berencana untuk masuk secara diam-diam tanpa harus memicu keributan yang besar. Dan malah kelompok topi jerami yang memicu keributan sangat besar di sini. Setelah Zoro melihat Luffy membuat keributan, awalnya Zoro masih berpikir dengan bijak. Dia mengatakan kalau Luffy tidak akan membuat keributan segaduh itu, karena Luffy tidak boleh lupa dengan rencana yang sudah disusun oleh Law. Namun saat Luffy berkata kalau anak buah Kaido sudah membuang-buang Oshiruko, Zoro langsung berubah pikiran dan malah setuju dengan tindakan Luffy. Bahkan Zoro akan bantu Luffy menghabisi mereka semua. Fakta menarik yang keempat adalah Nakama yang sudah menonton videonya sampai habis. See you on the next video Nakama.